Hai teman-teman, ketemu lagi nih sama aku Nada. Kali ini aku mau latihan mewarnai gambar dengan tema Lomba 17 Agustus. Ini untuk sketsa gambarnya. Dan ini hasil gambarnya. Mau tahu cara buatnya? Yuk kita mulai. Oke, kita siapin dulu alas warnanya ya teman-teman, biar kertasnya nggak geser-geser. Lanjut ke proses penambahan gambar. Di sini Nada pakai pensil dan penghapus dari Joico. Selain warna pensilnya yang hitam pekat, juga tidak mudah patah ya. Dan untuk penghapusnya sendiri cepat bersih ya untuk menghapus bekas pensil. Di sini Nada tidak terlalu banyak menambah gambar ya teman-teman. Di bagian bawah bendera Nada menambahkan rerumputan, lalu menambahkan pegunungan di area belakang, dan awan-awan di bagian langit serta menambahkan pelangi biar langitnya makin terlihat cantik. Lanjut kita ke proses pewarnaan ya. Di sini kita pakai silky crayon dari Grapes. Yang pertama kita warnai bagian langitnya ya. Untuk bagian awan kita memakai gradasi warna rose pink, pink, salmon pink, dan yang terakhir kita memakai warna white. Di sini kita blend pakai jari ya teman-teman biar lebih cepat. Tapi hati-hati ya, nanti kotor. Untuk bagian langitnya, di sini kita menggunakan gradasi warna dari ultramarine blue, cobalt blue, white purple, pink, lalu warna pale yellow, white yellow, dan yang terakhir warna white. Setelah itu kita blend ya teman-teman supaya warnanya lebih smooth. Lanjut ke pewarnaan pelangi. Di sini kita memakai warna purple, rose pink, orange, yellow, dan yang terakhir warna dark green. Untuk warna gunungnya, di sini kita memakai warna dark green, olive yellow, white emerald green. Kita warnai dari bagian tua ke warna yang lebih muda ya teman-teman. Lanjut ke pewarnaan kulit ya. Di sini kita bagi menjadi dua warna karena objek warnanya lumayan banyak ya teman-teman. Untuk warna kulit yang pertama kita menggunakan warna orange, salmon, dan deep salmon. Untuk warna kulit yang kedua kita menggunakan warna burnt orange, yellow ochre, dan yang terakhir warna salmon. Di sini kita buat berbeda ya teman-teman, biar terlihat lebih bervariasi. Lanjut kita mewarnai karungnya teman-teman. Untuk warna karungnya sendiri di sini, yang pertama kita full warnai dengan memakai warna kuning atau yellow. Lalu kita timpa dengan warna black, raw amber, reset. Setelah itu kita kerik ya teman-teman menggunakan pengerik ini. Ini sangat nyaman ya dipakai untuk mengerik motif karung. Lanjut kita mewarnai tiang untuk panjat pinang. Untuk warnanya sama ya seperti yang dipakai saat mewarnai karung teman-teman. Lalu ditimpa lagi dengan warna black, raw amber, dan reset. Setelah itu dikerik dengan motif kayu. Sekarang lanjut ke proses pewarnaan baju. Yang pertama kita mewarnai memakai warna crimson, vermilion, light gray, dan warna white. Untuk warna baju yang kedua di sini kita warnai dulu dengan warna white, lalu ditimpa dengan warna turquoise green, turquoise blue, dan pale yellow. Lalu kita kerik dengan motif garis-garis. Untuk baju anak laki-laki yang ketiga kita buat seperti model overall ya teman-teman. Untuk gradasi warnanya kita memakai warna orange, yellow, white, ultramarine blue, dan dark green. Lanjut kita warnai gambar anak-anak yang di bagian belakang ya. Kita pakai warna red scarlet dan vermilion. Kita warnai selang-seling ya, ada yang di bagian bajunya dan ada di bagian celananya. Sekarang kita memakai gradasi warna light gray dan white. Untuk celana yang belum diwarnai di sini kita memakai warna turquoise blue dan turquoise green. Untuk baju yang belum diwarnai di sini kita memakai warna yellow ochre dan warna white. Untuk anak yang satu lagi di sini kita memakai warna orange dan yellow neon. Untuk baju yang ada di panjat pinang sendiri kita beri warna turquoise blue dan white. Untuk warna kado yang pertama kita menggunakan warna carmine, red scarlet, dan vermilion. Untuk warna kado yang kedua kita beri warna orange, yellow,
dark green, dan olive yellow. Sekarang kita mulai mewarnai bendera yang berkibar ya. Yang pertama kita beri warna light gray dan white untuk bagian bawahnya. Untuk bagian atasnya kita beri warna carmine, red scarlet, dan warna vermilion. Supaya warnanya lebih terlihat bagus ya teman-teman. Kita warnai dengan gradasi 3 warna. Setelah itu kita warnai di bagian rambutnya. Di sini kita bagi menjadi 2 ya teman-teman. Ada yang dikerik dan ada yang tidak dikerik. Untuk bagian yang tidak dikerik, di sini kita memakai gradasi warna black, raw umber, dan rosette. Sedangkan untuk yang dikerik, di bagian awalnya kita beri warna yellow, baru ditimpa dengan warna black, raw umber, rosette. Setelah itu baru kita kerik sesuai arah rambut masing-masing si anak. Untuk bagian mulutnya kita beri warna rose pink ya teman-teman. Untuk daun bagian bawah, yang pertama kita beri gradasi warna white, lalu ditimpa dengan warna turquoise green, cobalt blue, turquoise blue. Setelah itu kita kerik. Untuk rerumputannya di sini kita menggunakan warna rose pink, gold pink, pink, dan pale yellow. Untuk daun yang di sebelah kiri, di sini kita pakai warna flame red, orange, dan light yellow. Setelah itu kita lanjut ke pewarnaan tanah. Di sini Nada memakai krayon dari Gribble Artist ya teman-teman. Selain teksturnya yang lembut, pigmen warnanya yang pekat, krayon Gribble Artist ini sendiri sangat mudah di blend ya teman-teman. Oke, warna yang dipakai yaitu black, rosette, ochre, yellow, yellow green, dan yang terakhir warna emerald green. Biar hasilnya makin bagus, kita blend menggunakan rubbing tool agar warnanya terlihat makin cantik. Gimana menurut teman-teman? Bagus atau enggak? Tapi sebelumnya boleh dong teman-teman like dan subscribe dulu channel ini biar aku makin semangat bikin video tutorial lainnya. Yuk kita lanjut. Mulai ke tahap finishing. Di sini Nada memakai brush pen dari outline ya teman-teman. Karena selain warnanya yang hitam pekat, ujung puasnya runcing dan mudah diatur. Yang pasti gak gampang macet ya saat proses penebalan outline. Oh ya teman-teman, sebelum proses penebalan kita harus pastikan ya warna krayon yang udah kita warnai sudah mulai kering. Karena kalau dalam kondisi basah, takutnya saat proses penebalan akan luntur dan bleber. Di sini kita menebalkan objek tiang panjat pinang dulu ya teman-teman. Mulai dari tiangnya, lalu hadiah-hadiah yang tergantung di tiang panjat pinang seperti baju dan kado-kado. Lanjut kita menebalkan objek orang ya. Oh ya, di sini teman-teman harus berhati-hati ya. Karena objek orang itu kecil-kecil terutama di bagian wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Jadi jangan sampai ada yang terlewat ya. Nada punya tips saat penebalan. Oh ya, teman-teman di sini tidak boleh terburu-buru ya. Harus pelan-pelan dan ikutin arah objek gambar. Contohnya, misal gambar rambut diikuti juga arah rambut ya teman-teman. Lalu misal garis baju, harus ikutin arah lipatan bajunya. Dan kalau bisa garisnya jangan terlalu tebal ya. Karena penebalan itu tahap paling bikin karya makin hidup. Nah, biar nggak kotor, biasanya kita pakai lap ini ya teman-teman untuk menutup objek lain yang belum kita tebalkan. Selain memakai lap juga, di sini teman-teman bisa memakai tisu ya. Di sini Nada masih menebalkan objek orang ya teman-teman di bagian depannya. Untuk bagian badannya sendiri di sini harus lebih berhati-hati ya karena sangat kecil-kecil. Setelah proses penebalan objek orang, kita lanjut ke proses penebalan bendera Indonesia Raya. Di sini saat penebalan kita tidak boleh menebalkan terlalu besar ya teman-teman. Kita atur secara pelan-pelan. Sekarang kita ke proses detailing atau menghias. Yang pertama Nada membuat awan putih memakai krayon Gribble Artist ya. Dan garis outline gunung serta teknik stippling di bagian rumput. Di sini Nada memakai Gribble Artist karena selain warnanya yang sangat bagus, pigmen warna yang pekat sama mudah di blend ya teman-teman. Selain itu Nada juga menghias memakai acrylic marker dari Enmi.
Selain tintanya yang sangat pekat tanpa tembus kertas, serta warnanya yang sangat cerah, bisa jadi favorit anak-anak nih. Di sini Nada membuat hiasan bebatuan, rerumputan, serta untuk hiasan lainnya ya bisa dipakai di motif baju, dedaunan, atau motif objek benda seperti di bagian kado, atau sekedar membuat tulisan angka di bagian bajunya ya teman-teman. Untuk acrylic marker Enmi sendiri ini warnanya sangat bagus ya, jadi sangat recommended ya. Tada, alhamdulillah, ini hasilnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau ada saran dan pertanyaan boleh di kolom komentar ya. Kalau ada request tema juga boleh ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Bye-bye.